Sekarang kita merakit kabel Molex sebagai konektor sumber listrik. Ini saya korbankan kabel dari SATA Power ke Molex. Yang pertama kita potong dulu kabel 5 volt dan groundnya. Kemudian kita lepaskan pin 12 volt dengan mencongkel penyangganya. Nah, kini yang tersisa 5 volt dan yang hitam groundnya. Setelah itu kita perlu kabel ini kita solder ujungnya. Kenapa tidak kita sambungkan di kabelnya? Karena kabel ini terlalu kecil untuk sumber listrik. Nanti kelama-lama jadi kabel ini jadi hangat. Jadi kita gunakan kabel yang layak, langsung disolder ke pin yang bisa ditancapkan di breadboard nanti. Saya rasa cukup, walaupun berantakan. Kemudian kita potong. Kemudian kita tutup dengan isolasi. Jadi perlu diingat, kita harus mengisolasi setiap menyambung kabel agar tidak terjadi short yang akan merusak komponen-komponen lain pada saat kita menghidupkan ini. Yap, sudah jadi konektor Molex sebagai sumber listrik 5 volt. Ini adalah kabel USB mini ke 5 pin USB header motherboard. USB 2.0 di motherboard. Jadi urutan kabelnya, kalau kalian tidak dapat membeli yang seperti ini yang sudah jadi, walaupun ini bukan sebenarnya pabrikan tapi rakitan juga, kalian bisa merakitnya sendiri dengan urutan kabel seperti ini. Kalian beli kabel mini USB, kemudian kabel-kabelnya kalian rakit dengan urutan merah, putih, hijau, hitam, dan terakhir dummy. Biasanya tidak dipakai atau ini menjadi ground, tapi ini sudah ada groundnya. Jadi sudah terlihat jelas kalau dari bagian yang polos, merah, putih, hijau, hitam,
kabel dummy. Kalau dari yang terlihat pinnya begini. Kalian bisa membuka pin ini dengan mencongkel bagian plastik ini, ya kan, kelihatan. Baru ditarik pin kabelnya. Jadi sangat mudah untuk dibongkar pasang. Hati-hati, jangan sampai plastik ini patah. Pastikan rakitan Anda kuat, karena kalau ini main-main akan menghambat pada saat pemrograman. Jadi jika tertarik sedikit, lepas itu sangat mengganggu. Nah, pastikan terkunci dengan ketat. Berikut adalah kabel ARGB yang telah saya rakit. Di sini terdapat konektor ARGB 3 pin yang saya perpanjang dengan kabel lain, yang pada ujungnya bagian tengah saya tambahkan resistor 330 ohm. Yang perlu diingat, yang disolder pada kabel perpanjangan adalah bagian negatifnya, seperti ini. Kemudian sisa kabelnya saya beri pin untuk positif dan negatif. Jadi perlu kalian ingat kabel mana yang kalian pasang positif, karena saya tidak memiliki warna kabel yang serupa. Di sini yang saya pasangkan positif adalah kabel biru. Jadi di sini konektornya yang memiliki kabel merah, pasangkan pin yang akan terhubung ke power positif nanti. Begitu juga dengan yang negatif. Namun jika kalian tidak memiliki fan atau LED strip yang seperti ini, kalian bisa perpanjang langsung. Dari perpanjangan kalian langsung menggunakan konektor ARGB yang seperti ini. Namun karena saya sering mengubah sistem, jadi saya buat dia mudah tersambung seperti ini. Jadi dengan mudah saya mengganti konektor RGB-nya. Namun saya susah mendapatkan kabel yang seperti ini. Jadi saya beli yang ada yaitu female ke female. Kemudian saya beli juga pin seperti ini. Namun sebelumnya pin ini terdapat 4 kaki.
yang kemudian saya cabut salah satunya dengan tang, baru kemudian saya tancapkan konektor female ini sehingga menjadi male. Tidak lupa saya tutup dengan isolasi hitam agar tidak terlalu terlihat jelas dalam casing. Jadi demikian hasil kabel untuk ARGB-nya. Dan tidak lupa kalian harus mengisolasi bagian ini. Jadi demikian hasil dari perakitan kabel ARGB dari Arduino ke LED strip atau fan. Namun ini bukan kabel power dari fan atau power PWM. Jadi ini hanya khusus untuk lampunya.